Corner. Hari ini kita akan ngebahas soal tapering ya, dimana ini merupakan berita yang mungkin lagi cukup hot saat ini. Kita akan ditemani oleh analis dari Panin Sekuritas, yaitu Pak Timothy, dimana untuk pembahasan hari ini akan dikaitkan terhadap harga komoditas. Coba kita undang orangnya ya. Oke, selamat siang Pak Timothy. Ya, selamat siang Pak Jonathan. Selamat siang Pak, gimana Pak keadaannya? Sehat? Sehat Pak. Pak Jonathan sendiri gimana? Sehat-sehat Pak. Oke, bagus. Semoga Pak Timothy sehat selalu ya Pak, dimanapun Bapak berada. Mungkin kita bisa mulai untuk pembahasan kita hari ini ya Pak. Boleh. Oke, mungkin sebagai permulaan Pak, bisa dijelaskan apa itu tapering ya Pak, dan kenapa sih bisa ada tapering? Oke, baik. Oke, sebenarnya tapering ini tuh kan pengurangan pembelian surat obligasi ya oleh The Fed secara bertahap, seperti US Government Bond dan juga MBS atau Mortgage Backed Securities dari bank-bank di Amerika Serikat. Jadi harapannya tuh biar masyarakat dapat secara bertahap menyesuaikan dengan pengurangan stimulus yang diberikan oleh pemerintah, dan juga mereka juga bisa adjust kepada pertumbuhan ekonomi ke level yang diinginkan oleh The Fed tersebut. Nah, mungkin saya jelaskan dulu secara singkat apa sebenarnya yang terjadi sebelum tapering gitu ya. Jadi sebenarnya kita mulai dari krisis 2007-2008 di US ya, krisis finansial, di mana banyak sekali bank-bank di Amerika Serikat tuh yang collapse gitu. Nah, jadinya The Fed ini ingin menstimulus ekonomi dengan menurunkan suku bunga itu menjadi 0,25% ya pertama, dan juga mereka menyuntikkan dana ke bank-bank di Amerika Serikat dengan pembelian obligasi secara besar-besaran gitu. Jadi biar bank-bank tersebut ini bisa pulih kembali dan dapat meminjamkan ke masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di US. Nah, kebijakan ini namanya QE atau quantitative easing ya. Dan ini berlangsung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. Di mana dalam jangka waktu 5 tahun ini neraca dari The Fed ini meningkat dari sekitar 800 juta bisa mencapai 4,5 triliun US dollar gitu. Dan akhirnya di tahun 2014 kan tapering terjadi gitu kan, dimulai sepanjang tahun, di mana tapering ini artinya kan pengurangan pembelian obligasi gitu ya. Tapi pada saat itu suku bunga tetap di 0,25% gitu, nggak dinaikin. Nah, kenapa tapering ini dilakukan? Jadi sebenarnya tapering itu dilakukan karena The Fed ini melihat adanya pemulihan ekonomi gitu ya. Mereka melihat dari peningkatan angka pengangguran yang menurun, pertumbuhan PDB yang meningkat dan juga pertumbuhan inflasi yang meningkat. Nah, dari 3 indikator inilah maka The Fed bisa menyatakan ekonomi US ini sudah pulih gitu dan saatnya kita melakukan tapering. Nah, ini kembali lagi terjadi gitu ya kan, pandemi ini terjadi di akhir 2019, awal 2020, dan pada saat itu ekonomi ini semua down, di semua negara ini lagi turun-turunnya, di US juga terdampak gitu ya. Dan akhirnya US menetapkan kebijakan quantitative easing lagi pada Maret 2020 kemarin. Nah, di sini tuh The Fed sudah mulai kembali membeli obligasi dan juga memberi stimulus ke masyarakat yang membutuhkan ya, berupa uang sebesar 3.100 US dollar per orang ya pada saat 2020 kemarin, dan juga mereka mulai membeli obligasi yang mencapai 3,5 triliun dalam 1,5 tahun. Jadi neraca The Fed ini yang sempat terhenti ya di 2013 di 4,5 triliun, sekarang sudah mencapai 8 triliun. Itu semua dari pembelian obligasi saja. Dan kalau kita mendengar isu-isu tapering ya yang akan terjadi di akhir tahun ini oleh The Fed, ini karena lagi-lagi The Fed melihat adanya pemulihan ekonomi di US. Mereka melihat data pengangguran udah turun nih. Dari awal pandemi itu di 14%, sekarang tinggal ke 5%. Lalu ada juga tingkat inflasi yang sudah meningkat sampai 5%. Yang awalnya tuh pas awal pandemi itu di sekitaran 0% gitu ya. Jadi sebenarnya dua data ekonomi inilah memang mendorong The Fed untuk memulai tapering. Seperti itu, Pak. Oke, berarti tadi untuk tapering sendiri itu dilakukan untuk membalikan untuk pertumbuhan perekonomian ke level yang diinginkan ya. Dan mereka ada salah satu indikator yang kita lihat itu berupa pengangguran dan juga berupa untuk tadi inflasi ya Pak ya. Oke, untuk dampak tapering sendiri terhadap komoditas itu seperti apa sih Pak?
Iya, sebenarnya pada dasarnya komoditas ini kan natural hedge ya dari US dollar ya. Karena mayoritas komoditas itu diperdagangkan dengan mata uang US dollar. Jadi kalau mata uang USD-nya lagi naik, tentunya mata uang non dolar ini akan terdepresiasi dan komoditas ini terlihat kurang menarik gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau USD lagi turun, maka mata uang asing akan semakin menguat, di mana komoditas ini terlihat lebih menarik itu karena mereka memiliki buying power yang lebih. Jadi sebenarnya itu sih faktor fundamental yang terjadi ya. Dimana kalau komoditas dan USD ini pasti berlawanan gitu. Seperti itu, Pak. Oke, berarti tadi dikarenakan komoditas itu merupakan natural hedge dari USD itu sendiri ya, Pak. Sekarang untuk penyebab turunnya harga komoditas di tahun 2014, apakah itu terkait dengan tapering juga, Pak? Dan kalau bisa dibandingkan dengan kondisi komoditas saat ini itu seperti apa ya, Pak? Iya. Oke, mungkin kita bahas dulu komoditas di tahun 2014 kemarin kan turun ya. Sebenarnya ada beberapa faktor gitu. Jadi faktor pertama ini sebenarnya dari fundamentalnya gitu. Jadi begitu USD menguat karena tapering, jadi otomatis harga komoditi kan turun gitu sebagai natural hedge yang tadi saya jelaskan gitu ya. Dan untuk alasan keduanya sebenarnya pada saat itu US tuh sedang mengalami shale revolution, di mana US telah menemukan satu cara untuk mengebor minyak ya di formasi shale di US gitu menjadi lebih murah dan juga lebih mudah. Nah, alhasil terjadi surplus dari minyak pada saat itu dan harga minyak pada saat itu jadi turun banget nih. Nah, udah harganya turun, ditambah lagi pada saat itu OPEC ini melakukan perang harga dengan US. Jadi harga minyak kan lagi turun-turunnya gitu kan dengan adanya shale revolution ini, tapi OPEC sendiri juga tidak mau menurunkan produksi mereka gitu. Mereka tetap produksi mereka tetap berjalan sesuai kapasitasnya gitu. Dan perang harga antara US inilah dan OPEC inilah yang membuat harga komoditas minyak itu turun drastis gitu ya. Lalu kalau misalkan kita bicara tentang batu bara ya, pada saat itu juga dropnya cukup signifikan karena lagi-lagi karena shale revolution tersebut. Jadi dari shale revolution itu kan ada menghasilkan minyak dan gas gitu ya. Gas ini juga jadinya berlimpah dan jadinya lebih murah dari batu bara. Di mana gas ini sebenarnya lebih diutamakan ya, terutama di negara-negara barat karena itu lebih ramah lingkungan. Nah, itu menjadi pertimbangan kenapa harga gas itu jadi murah banget dan akhirnya batu bara kurang laku gitu ya. Jadi ada oversupply. Lagi-lagi pada saat itu di China memang sedang mengalami ekonomi slowdown dan juga pengurangan penggunaan batu bara karena polusi di China pada saat itu lagi sangat mengkhawatirkan seperti itu. Lalu kalau di plantation ada CPO ya. CPO pada saat itu juga drop karena harga soybean sebagai alternatif dari CPO itu juga sedang drop. Pada saat itu di US itu sedang lagi ada panen terbesar untuk soybean oil. Maka dari itu terjadi surplus dari soybean dan alhasil itu berdampak juga ke CPO sebagai alternatif dari soybean gitu kan. Dan juga kalau produsen CPO ini kan sebenarnya Indonesia dan Malaysia ya. Nah, Indonesia dan Malaysia sendiri pada saat itu tuh memang lagi gencar-gencarnya berproduksi gitu. Apalagi di Indonesia kan lagi ada pembukaan lahan gitu ya. Jadi di Indonesia dan Malaysia produksinya naik terus setiap tahun dan pada saat itu soybean juga lagi tinggi-tingginya produksinya. Nah, itulah menyebabkan harga plantation turun. Nah, cuman yang menarik mungkin dari semuanya ini harga nikel ya. Karena harga nikel itu naik ketika tapering di saat harga komoditas lainnya turun. Namun kenaikan harga nikel ini sebenarnya pada tahun 2014 itu Indonesia melarang adanya ekspor biji nikel. Jadinya Indonesia itu pada saat itu eksportir biji nikel terbesar gitu di dunia ya. Jadi dengan ekspor ini ada larangan ekspor dari Indonesia, maka dunia ini sempat khawatir gitu. Mereka bakal mendapatkan suplai nikel dari mana. Nah, cuman akhirnya tahun depannya itu Filipina itu menggantikan Indonesia sebagai eksporter nikel terbesar di dunia dan akhirnya harga nikel pun jatuh gitu di tahun ke depannya. Jadi sebenarnya trennya sebenarnya semua downtrend gitu kan. Kenapa? Karena adanya oversupply. Nah, oversupply ini sebenarnya juga dibantu ya karena sejak tahun 2008 hingga 2014 pas tapering itu pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tuh cukup tinggi. Jadinya mereka bisa memproduksi lebih dan banyak dan akhirnya terjadilah oversupply yang anggapannya explode gitu ya di 2014 pada saat tapering dilaksanakan. Nah, mungkin
Oke. Itu di 2014 ya. Kalau kita ngomong tentang 2021 ini beda kondisinya dengan 2014. Karena di saat ini ada keterbatasan supply yang terjadi karena COVID itu berdampak ke semua negara, nggak cuma di US atau nggak cuma di China gitu kan. Jadi semua negara ini terdampak, jadi ada masalah-masalah yang muncul seperti hambatan logistik dan juga social restriction di beberapa negara gitu. Dan di sisi lain, demand itu terlihat sudah mulai naik di 2021, di mana pembukaan ekonomi sudah mulai berjalan, terutama di China gitu kan. China ini kan konsumen komoditas terbesar di dunia. Jadi pembukaan ekonomi di China ini sangatlah signifikan terhadap permintaan dari komoditi. Jadi kalau dulu itu kita bisa bilang oversupply, saat ini itu shortage of supply karena ekonomi dunia saat ini sudah mulai pulih kembali, tetapi produsen dari komoditas ini masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan produksi mereka ke level pra pandemi seperti itu. Jadi kita ambil contoh untuk beberapa komoditas ya, ada batu bara nih. Saat ini harga Newcastle udah mencapai 180 US dollar per ton. Harga batu bara acuan untuk HBA di Indonesia juga udah mencapai rekor tertinggi di 150 US dollar per ton. Ini semua terjadi karena adanya high demand dari China gitu. Dari sisi supply, Indonesia nih first half nih kan terdampak oleh curah hujan yang sangat tinggi ya. Jadi mereka tidak bisa meningkatkan produksi mereka di tengah demand yang meningkat gitu ya. Dan Australia juga ada import ban dari China karena pada saat itu Aussie diduga kayak sempat menuduh China sebagai penyebar COVID dan akhirnya itu berakhir pada ketegangan antara dua negara dan Australia dilarang untuk mengekspor ke China gitu. Dan belakangan ini Australia juga produksi lagi turun karena mereka lagi di tengah lockdown gitu ya. Lalu kalau produksi lokal Cina sendiri itu juga terhambat karena tahun ini banyak sekali kecelakaan tambang yang terjadi sehingga banyak tambang-tambang yang ditutup oleh pemerintah karena bertepatan juga dengan ultah dari Partai Komunis yang ke 100 tahun gitu. Jadi mereka ingin dilihat China ini memiliki image yang baik gitu kan. Nah, kalau dari demand juga sebenarnya meningkat ya, karena di Eropa juga sudah mulai menggunakan coal sebagai pengganti dari natural gas, dan juga di China ada heat wave ya di summer kemarin ini, di mana mereka mencatatkan rekor cuaca terpanas gitu. Jadi pemakaian listrik juga ekstra banyak nih musim panas kemarin ini gitu. Dan belakangan ini China juga sebenarnya terkena banjir. Jadi produksi batu bara mereka juga terhambat lagi gitu. Jadi kita melihat secara overall untuk batu bara ini ada shortage of supply, makanya harganya juga bisa menembus record high gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sektor plantation ya, produsen utama CPO kan Indonesia dan Malaysia. Nah di Malaysia ini kan produksi dari CPO-nya nih ada kendala di tenaga kerjanya ya. Karena tenaga kerja dari perkebunan sawit Malaysia itu mayoritas mereka outsource gitu dari Indonesia. Nah, sedangkan Malaysia ini sendiri lagi mengalami kasus COVID yang cukup berat gitu ya, cukup berat. Jadinya mereka nggak bisa hire orang-orang Indonesia itu untuk bekerja di perkebunan mereka, jadinya produksi mereka tuh menurun drastis gitu. Lalu produksi sawit Indo juga turun sebenarnya karena PPKM juga kan ada efeknya. Dan itu membuat overall produksi dan ekspor CPO selama tahun ini tuh cenderung flat aja. Nah, kalau di Indonesia ini ada lagi nih sebenarnya peningkat demand, itu penggunaan B30 atau biodiesel 30 ya. Itu bakal kedepannya meningkatkan konsumsi dalam negeri dan juga menjaga harga CPO ini tetap kuat ke depannya. Lalu kalau dari sektor oil and gas kita melihat adanya keterbatasan supply karena OPEC ini meningkatkan produksinya itu secara bertahap hingga akhir tahun 2022 ke level sebelum pandemi gitu. Jadi OPEC ini juga nggak bisa semena-mena langsung menaikkan produksinya ketika ada shortage of supply. Lalu kemarin ini kan ada Hurricane Ida ya yang menyerang Gulf of Mexico. Itu juga mengurangi pasokan minyak dunia sebanyak 1,7 barrel minyak per hari dan hingga saat ini tuh mereka belum bisa beroperasi secara full capacity dan baru bisa prediksinya tuh sekitar Oktober nanti gitu. Jadi kita masih melihat adanya in the short term ini ada shortage supply untuk minyak ya. Dan dengan pemulihan ekonomi di US, kita bisa lihat dampaknya gitu. Saat ini tuh stok minyak US berada di level terendah dalam 2 tahun terakhir. Jadi ditambah lagi ya, demand tahun depan yang diforecast oleh OPEC ini bakal naik sekitar 800.000 barrel per hari dengan optimisme pemulihan ekonomi dan juga vaksinasi seperti itu. Dan yang terakhir kalau dari sektor metal mining ya kita bisa melihat pasar baterai ini lagi naik-naiknya ya. Contohnya kemarin Tesla udah melakukan agreement juga dengan BHP untuk supply nikel jangka panjang agar
supply baterai untuk mobil mereka tuh tidak terhambat lagi ke depannya. Lalu juga baru kemarin ini ada pabrik baterai mobil yang baru dibangun di Indonesia oleh Hyundai dan LG. Ini menunjukkan potensi pengembangan industri baterai masih sangat besar gitu ke depannya, terutama di Indonesia ya, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar gitu di dunia. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti untuk perbedaan yang paling signifikan ya, kalau zaman dulu itu ada oversupply, di mana tadi kalau ada cerita tentang shale revolution ya, di mana membuat itu antara US dan OPEC itu sampai terjadi price war, dan juga itu berdampak juga pada harga batu bara akibat harga dari gas itu yang jauh lebih murah gitu. Sedangkan kalau sekarang itu justru terjadi demand gap ya dengan supply-nya, di mana akibat ada optimisme untuk pemulihan perekonomian di tahun depan, dan juga untuk produksi itu tidak bisa secepat itu untuk pemulihannya gitu ya Pak. Oke. Kalau untuk outlook dari harga komoditas ini ke depannya menurut Bapak seperti apa sih? Iya, oke. Sebenarnya pada umumnya kita bicara fundamentalnya lagi ya. Dengan ada tapering tentu terjadi penguatan US dollar dan itu akan mengakibatkan harga komoditas terkoreksi seperti itu. Cuman untuk skala terkoreksinya inilah yang pasti kita ini sedang menakar-nakar gitu kan, separah apa gitu kan. Nah, maka mungkin coba saya jelaskan per komoditas mungkin ya. Untuk harga CPO sebenarnya ada beberapa katalis positif yang masih bisa menahan harga di saat ini gitu. Jadi pertama nih, tarif impor untuk India ini lagi diturunkan karena sebentar lagi di India ini ada festival besar, itu festival Diwali, di mana biasanya penggunaan minyak sawit itu bakal meningkat drastis gitu. Jadi itu katalis positif pertama. Lalu kedua, kita bisa lihat Hurricane Ida kemarin kan melewati Gulf of Mexico ya. Teman itu juga ternyata melewati beberapa area sawah untuk soybean gitu. Jadi ekspektasinya untuk second half ini produksi soybean bakal menurun. Di mana kalau soybean menurun, artinya kan harganya meningkat dan juga berdampak pada harga CPO gitu sebagai alternatif dari soybean ya. Dan yang terakhir sebenarnya penggunaan biodiesel sekarang kan udah pakai B30 ya. Berarti 30% campuran dari minyak sawit gitu. Dan kedepannya juga bisa meningkat ke B40 dan rencana itu sampai B100 gitu kan. Jadi peningkatan dari penggunaan biodiesel ini juga bisa menguatkan harga CPO dan juga demand untuk Indonesia khususnya. Namun ada katalis negatif buat harga CPO itu sebenarnya musim panen. Karena kita udah memasuki second half dari 2021, di mana second half ini tuh biasanya merupakan musim panen bagi industri CPO ya. Jadi kita bakal melihat produksi pada tinggi-tingginya di second half ini. Dan itu juga berpotensi untuk meningkatkan stok. Kalau stoknya tinggi tapi demand-nya nggak ada, pasti harganya juga akan menurun gitu ke depannya. Nah, untuk kalau harga oil, ke depannya ini ada beberapa katalis positif juga. Karena yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya ada Hurricane Ida ini menghambat produksi sampai Oktober tahun ini setidaknya di Gulf of Mexico, dan juga OPEC ini meningkatkan produksinya cuma bisa secara bertahap doang nih sampai end of 2022 gitu ya. Jadi ada limited supply, ada peningkatan produksi tapi limited gitu loh supply-nya. Lalu ada juga peningkatan demand, ini terlihat dari peningkatan kemacetan ya di US, di negara-negara Eropa seperti Italia, Spanyol gitu. Dan juga di Jepang, ini udah terlihat adanya kemacetan, ini artinya ini menunjukkan adanya peningkatan demand seiring dengan pembukaan ekonomi gitu. Lalu katalis negatif buat industri minyak ya, harga minyak mungkin ada data yang menunjukkan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi di China. Ini juga bisa menurunkan demand dari China sebagai konsumen terbesar. Kalau untuk batu bara nih sebenarnya masih ada beberapa katalis positif ya. Pertama, China tuh sekarang lagi menyetok batu bara untuk musim dingin. Jadi itu harga bisa naik di situ. Lalu China sekarang juga masih shortage untuk batu baranya karena supply lokal mereka terhambat karena mereka lagi mengalami kebanjiran beberapa waktu belakangan ini. Dan juga Australia sekarang lagi lockdown. Nah, itu akan menurunkan produksi mereka untuk second half ya. Dan juga Goldman Sachs ini juga ada memberi forecast pada fourth quarter tahun ini, harga batu bara bisa mencapai 190 US dollar per ton. Kenapa? Karena mereka melihat alternatif dari batu bara itu natural gas ya. Natural gas itu sekarang harganya lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi dengan harga alternatifnya tinggi, coal juga mungkin bisa meningkat lagi ke depannya. Cuman katalis negatif buat coal mungkin bisa dilihat dari China, di mana China sudah melimitasi produksi besi ya untuk tahun ini, karena produksi besi di China itu
mengeluarkan emisi sangat besar, di mana itu menyumbang hingga 10% dari total emisi di China. Jadi mereka coba melimit agar produksi besi tidak melebihi dari produksi tahun 2020 kemarin di 1,1 miliar ton ya. Itu juga berpotensi untuk menurunkan demand untuk batu bara metallurgical atau coking coal. Dan yang terakhir mungkin untuk sektor nikel ya, untuk metal mining ini untuk katalis positifnya kita bisa lihat industri baterai ini semakin lama semakin besar ya, demand-nya semakin meningkat. Dan juga kalau kita lihat dari data dari Bloomberg ya, kita bisa melihat adanya shortage untuk refined nickel, dan juga nickel inventory dunia sudah secara perlahan menurun sejak second quarter dari 2021 gitu. Lalu mungkin katalis negatif dari nickel itu ada pembatasan produksi stainless steel dari China lagi-lagi ya untuk mengurangi emisi. Ini berpotensi untuk menurunkan demand karena stainless steel ini bahan bakunya itu dari nikel. Seperti itu Pak kira-kira. Oke. Berarti kalau menurut Bapak, kesimpulan apa sih bisa kita tarik dari tapering dilakukan pada tahun 2021 ini? Kan tadi kita lihat kalau misalnya dari segi in the short term-nya mungkin ada sedikit concern ya, misalnya kalau tadi dari CPO itu di second half kita akan masuki musim panen, dan kalau misalnya dari minyak pun untuk ada pendapatan perekonomian dari China, dan juga kalau ada batu bara tadi misalnya ada terkait dengan pengurangan untuk produksi dari besi sendiri dari China ya, karena terkait dengan emisi gitu. Ya, mungkin kesimpulannya ya. Jadi tapering ini tentu akan berdampak gitu terhadap harga komoditas secara negatif karena USD menguat, otomatis komoditas terkoreksi. Lagi-lagi itu ya narasinya. Cuman koreksi harga komoditas ini tuh kita perkirakan tidak akan seberat 2014 karena di 2014 itu terjadi oversupply dan di 2021 ini terjadi shortage of supply. Nah, jadi walaupun harga komoditas kedepannya bakal terkoreksi oleh tapering, kita ekspektasikan degree of koreksinya itu tidak akan separah 2014 gitu. Mungkin lebih mild karena masih ada demand yang cukup tinggi di semua sektor komoditas yang tadi saya sebutkan gitu ya, seperti coal, nikel, oil, dan juga batu bara dan juga CPO seperti itu Pak. Oke. Berarti untuk way forward, walaupun mungkin akan terjadi koreksi, tapi overall ini masih akan ditopang dari demand yang cukup tinggi untuk saat ini ya, dibandingkan dengan tahun 2014 yang cenderung itu lebih oversupply gitu. Oke Pak, mungkin sampai di sini pembahasan terkait dengan tapering terhadap dampaknya terhadap harga komoditas. Terima kasih banyak Pak Timothy atas waktunya. Terima kasih Pak Jonathan. Oke, semoga sehat selalu Pak. Ya, sama juga dengan Pak Jonathan ya. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun Pak Jonathan berada. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja untuk Research Corner kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat fans yang telah menemani kami.